Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat masuk. Salam duduk, Nak. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabarnya, Nek, hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Oh iya, tadi sebelum kesini, Nek, di kelas belajar apa? Tadi itu Ibu belajar biologi. Oh, biologi. Kalau tidak salah, Ibu Nur Fadila ya? Iya Ibu. Oh, Nur Fadila. Kalau boleh tahu Ibu, kenapa Ibu panggil saya Kak Ibu? Oh, jadi begini, Nak. Berdasarkan pengamatannya Ibu dan juga laporan dari beberapa guru, katanya Nek ini kalau di kelas suka berdiam diri dan tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Apakah benar seperti itu? Tidak Ibu. Mungkin Nanda ini masih sungkan untuk bercerita dengan Ibu. Jadi perlu Ibu sampaikan bahwasanya dalam bimbingan dan konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun masalah ataupun yang mengganggu pikirannya Nane ini bisa Nane ceritakan sama Ibu. Bagaimana ya Bu? Oke, di sini itu Ibu cuma mau membantu Nane. Jadi Ibu harap Nane ini bisa percaya sama Ibu karena informasi yang Nane berikan tentunya tidak akan diketahui oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Baiklah Ibu kalau begitu. Oke, sebelum kita memulai proses konseling hari ini, Ibu mau tanya dulu, apakah Nanda ini sudah tahu apa itu proses konseling? Tidak. Oke, baik. Jadi dijelaskan ya, proses konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan dari konselor. Nah, konselornya itu adalah Ibu, dan konseli yaitu Nanda, yang dimana nantinya bertujuan untuk memandirikan konseling. Nah, memandirikan di sini itu dalam artian Nanda bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Nanda hadapi. Apakah Nanda sudah paham? Iya Ibu, sudah paham. Oke, baik. Kalau begitu Ibu juga mau sampaikan untuk waktu pelaksanaan konseling kita sekitar 30 sampai 45 menit ke depan. Apakah nanti bersedia untuk mengikuti? Iya Ibu, saya bersedia. Oke, baik. Kalau Ibu harap juga Nanda ini bisa aktif dan terbuka selama proses konseling kita berlangsung. Iya Ibu. Nah, kalau begitu bisa Nanda ceritakan lebih lanjut terkait apa yang kamu rasakan atau apa sih alasan sehingga Nanda ini lebih memilih untuk berdiam diri di kelas. Jadi begini Bu, sebenarnya saya merasa kalau teman-teman saya itu Bu tidak mau bergaul dengan saya. Kenapa bisa Nanda sampai berpikiran seperti itu? Jadi begini Bu, kalau saya perhatikan teman-teman saya itu semuanya orangnya pada ceria. Terus mereka juga bisa dibilang orang kaya. Sedangkan saya kan statusnya tidak sama dengan mereka. Jadi saya berpikir mana ada sih orang yang mau bergaul dengan saya. Oh gitu. Oke, terima kasih karena Nanda sudah mau jujur dan bercerita kepada Ibu. Nah, Nanda ini merasa bahwa teman-temannya tidak mau bergaul dengan Nanda karena Nanda ini minder dengan mereka begitu. Iya. Apakah Nanda ingin terus berada pada situasi seperti ini? Tentu saja Ibu tidak. Oke. Sepertinya Ibu punya teknik yang sekiranya cocok kita gunakan untuk mengatasi permasalahan ini, yakni teknik reframing. Sebelum Bu, saya belum pernah mendengar apa itu teknik yang Ibu bilang tadi. Mungkin Ibu bisa dijelaskan? Oke, jadi teknik reframing itu adalah suatu teknik yang dapat membantu seseorang dalam melihat situasi atau peristiwa dengan sudut pandang yang lebih positif. Ya. Nah, terkait permasalahanmu tadi, apakah kamu sudah pernah mencoba untuk berbicara dengan teman-temanmu, misalkan mengajak mereka untuk mengobrol begitu? Tidak Ibu. Tidak. Berarti itu artinya pemikiran kamu saja yang terlalu berlebihan kepada temanmu. Bisa saja temanmu ini mau bergaul dengan kamu, tapi kamunya yang terlalu pendiam dan tidak mau membuka diri. Bisa jadi sih Bu, soalnya banyak juga yang bilang
kalau saya ini orangnya cuek dan juga pendiam. Artinya apa yang kamu pikirkan tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, apalagi pemikiran ataupun asumsi-asumsi negatif terhadap teman-temanmu ini. Iya, Nah, kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? yang bisa saya lakukan itu Ibu, mungkin saya harus mengganti pemikiran atau asumsi negatif saya atau sudut pandang saya ke lebih baik lagi atau mengarah ke lebih positif lagi. Misalnya yang mana pemikiran saya itu bilang teman saya ini tidak mau bergaul dengan saya karena saya miskin. Terus itu diganti dengan saya bisa mencoba untuk mengobrol atau bergaul dengan teman sekelas saya. Wah, bagus sekali sih kalau menurut Ibu. Ibu juga harap semoga kamu bisa menerapkan hal tersebut. Ya, itu baik. Oke, mengingat waktu konseling yang telah kita sepakati di awal sudah hampir habis, jadi Ibu akan mengakhiri proses konseling hari ini. Nah, sebelum itu Ibu mau minta Nanem untuk menyimpulkan kira-kira apa sih yang bisa Nanem dapatkan dari proses konseling kita. Oke, jadi yang bisa saya simpulkan itu Ibu, saya seharusnya tidak berpikiran negatif terhadap teman-teman saya. Bisa jadi apa yang saya pikirkan tidak sesuai dengan keadaan atau situasi yang sebenarnya itu. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Oke, terus bagaimana perasaannya Nanem setelah mengikuti proses konseling? Tentunya Ibu, saya lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, wah, eh, Ibu juga harap semoga proses konseling yang kita lakukan pada hari ini itu berdampak positif tentunya bagi masa depannya Nane. Mungkin kalau begitu saya permisi. Saya silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.